Definisi norma. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Dalam perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara berperilaku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya. Hans Kelsen membagi dua sistem norma yaitu nomostatik dan nomodinamik. Sistem nomostatik merupakan sistem norma yang melihat isinya. Dalam sistem nomostatik sendiri, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma yang khusus serta norma khusus dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Penarikan norma khusus dari suatu norma umum dapat diartikan bahwa dari norma umum tersebut dirinci menjadi norma yang khusus dari segi isinya. Nomodinamik atau sistem norma dinamik diartikan sebagai sistem norma yang melihat penerapannya norma atau dari cara pembentukannya, penghapusannya. Menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum itu berjenjang, dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, tata susunan, dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar, Grundnorm, atau lebih singkatnya, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar. Teori Adolf Merkle. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula. Adolf Merkle mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah. Menurut Adolf Merkle, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya. Tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku, Rekatkraft, yang relatif. Oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Hans Nawiaski. Hans Nawiaski adalah seorang murid dari Hans Kelsen. Ia mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitan dengan suatu negara. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum dari negara manapun berlapis dan berjenjang-jenjang. Yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Sampai pada suatu norma yang tertinggal disebut norma dasar. Dalam teorinya yang disebut Die Lehre vom dem Steenaufbau der Rechtsordnung atau Die Stand
Verordnung der Rechtsnormen. Menurut Hans Naujaski, norma-norma hukum dalam negara selalu berjenjang dan dibagi menjadi 4. 1. Norma fundamental. Norma fundamental atau Staatsfundamental Norm adalah norma yang merupakan dasar bagi konstitusi atau UUD dari suatu negara. Posisi hukum dari norma fundamental negara adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Norma fundamental negara ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. 2. Aturan dasar atau pokok negara. Aturan dasar merupakan aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan umum yang bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma yang tunggal dan belum disertai dengan norma sekunder. Hans Naujaski mengatakan bahwa suatu norma dasar dapat dituangkan dalam suatu dokumen negara yang disebut Staatsverfassung. 3. Undang-undang formal. Norma hukum dalam undang-undang ini tidak hanya norma yang bersifat tunggal, tetapi sebagai norma hukum sudah dilekati oleh norma sekunder di samping norma primernya. Sehingga suatu undang-undang sudah dapat mencantumkan norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Dan norma ini berbeda dengan norma yang lain karena norma ini dibentuk oleh lembaga legislatif. 4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh UUD atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan dan kewenangan ini bersifat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan sesuai dengan batas yang diberikan. Delegasi adalah kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Baik pelemparan itu dinyatakan dengan maupun tidak dengan delegasi berlainan dengan restribusi kewenangan tersebut tidak dapat diberikan melainkan wakilkan dan juga kewenangan delegasi bersifat sementara. Terima kasih.